Jemaat Be Generation, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami dan kesempatan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Engkau yang menyertai jalannya ibadah ini, Engkau yang memuliakan pujian, penyembahan dari kami Tuhan, dan Engkau dan melalui firman yang diberitakan hari ini Tuhan, dapat menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Shalom Be Generation, kita sudah lama tidak bertemu karena sampai saat ini kita masih ada di dalam pandemi virus corona. Yang sekolah harus tetap semangat ya sekolahnya untuk masa depan kalian juga. Yang kerja pun harus tetap semangat bekerja karena pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan, di mana di tengah pandemi seperti saat ini
banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi syukuri dan nikmati pekerjaan yang tetap Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan untuk beberapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, jangan khawatir. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena satu iman percaya saya bahwa Tuhan tidak akan mengambil yang baik tanpa memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Artinya kalau Tuhan ambil sesuatu yang kita pandang baik, Tuhan akan mengganti dengan yang terbaik yang daripada Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Di tengah pandemi seperti saat ini kita harus tetap semangat mengikut Tuhan. Bahkan kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mau mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan di kesempatan kali ini. Berterima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami ketetapan-ketetapan-Mu, dan pada kesempatan kali ini kami mohon Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kami dapat menangkap isi hatinya Tuhan, dan tahu kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari sebelum belajar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-15, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ke-16 sampai ke-6 dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Melalui 6 ayat yang kita baca di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar Vision Generation tentang tantangan hidup beriman. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, tantangan hidup beriman. Mungkin sebelum kita membahas tentang tantangan hidup beriman itu, kita harus membahas terlebih dahulu mengapa kita anak-anak Tuhan harus hidup beriman. Sebelum kita akan mempelajari tentang tantangan-tantangan dalam hidup beriman, mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan di benak pikiran kita, kenapa sih rasanya seringkali kita dikotbahkan untuk hidup beriman, hidup beriman, hidup dengan iman, hidup dengan iman. Bahkan sepanjang bulan Januari tahun ini pun Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai mendorong setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan untuk hidup dengan iman, untuk hidup beriman kepada Tuhan. Lalu mungkin sebagai orang-orang yang diajar kebenaran firman Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang wajar seperti itu. Kenapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan?
Saya akan memberikan sedikitnya 3 alasan mengapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Yang pertama, ini yang terutama, kenapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan? Karena hanya dengan hidup beriman kepada Tuhan, kita dapat dipandang benar di hadapan Allah. Ketahuilah Be Generation, bahwa di hadapan Allah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kesaksian Alkitab. Hanya ada satu cara bagi anak manusia untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yakni hidup dengan iman. Ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka Allah yang kudus itu akan memandang kita sebagai orang-orang benar. Makanya di ayat yang ke-6 tadi kita baca pun, kita lihat Abraham, orang beriman itu, bapak orang beriman itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi manusia dapat benar di hadapan Allah bukan dengan perbuatan kita. Segala perbuatan baik yang kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, itu baik. Tetapi itu tidak akan meniadakan dosa yang kita perbuat pun hari demi hari. Jadi setiap hari sesungguhnya kita melakukan kebaikan, itu baik. Tetapi jangan lupa, bukankah setiap hari pun kita melakukan dosa? Dan ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita perbuat tidak dapat menutupi dosa-dosa yang kita perbuat. Hanya darah Kristuslah yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Kalvari. Hanya darah mahal itulah yang sanggup menghapus, menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan bagi setiap kita, untuk mendapat pengampunan dosa itu, kita nggak harus mati lagi, sebab Kristus sudah mati untuk kita. Tugas kita hanya beriman kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Sudah dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah kembali kepada kemuliaannya. Itulah tugas kita untuk mendapat pengampunan dosa, yakni beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya hanya orang-orang yang berimanlah, hanya orang-orang yang hidup dengan iman, hanya orang-orang yang hidup berimanlah yang dipandang benar di hadapan Allah. Makanya kitab Ibrani pun di pasal yang ke-11, ketika penulis Ibrani membahas tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa di dalam Alkitab, ada satu catatan penting yang dicatatkan di kitab Ibrani pasal yang ke-11 itu. Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi satu alasan yang pertama dan terutama mengapa kita harus beriman kepada Allah adalah agar kita benar di hadapan Allah. Agar di hadapan Allah kita dipandang sebagai orang-orang yang benar seperti Abraham. Ketika Abraham percaya, firman Tuhan mencatat Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham, maka Abraham dicap sebagai orang yang benar. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup beriman? Karena hanya dengan hidup beriman kita dapat dipandang benar oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita harus hidup beriman? Karena hanya dengan hidup beriman kita akan dapat melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan mau jadi anak muda yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi berusaha untuk hidup luar biasa, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan satu-satunya cara untuk mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini adalah dengan hidup beriman kepada Tuhan. Di Yerusalem, Tuhan tidak melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus waktu ada di bumi ini, Dia tidak melakukan banyak mujizat. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang di sana tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak melakukan mujizat. Bahkan ada ayat yang lain yang mencatat, barang siapa percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Jadi hanya orang-orang yang percaya, hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang hidup beriman kepada Allah, hanya bagi mereka lah Tuhan mempertunjukkan
kehebatan dan kebesarannya. Maka jika kita mau mengalami hal-hal luar biasa di dalam kehidupan ini, hiduplah beriman kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, bahkan jangan mengandalkan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Tetapi hiduplah bergantung kepada Tuhan, hiduplah beriman kepada Tuhan. Maka dengan iman itu kita akan disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup ini. Jadi alasan kedua kenapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan adalah supaya kita hidupnya nggak biasa-biasa saja, tetapi kita dapat mengalami hal-hal luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, mengapa kita harus hidup beriman? Kita harus hidup beriman agar kita menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah B-Generation, bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu nggak iseng coba-coba menciptakan kita, tetapi Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk setiap kita ketika Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu kita, kata firman-Nya. Dan banyak orang miss tentang rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu karena mereka tidak hidup dengan iman mereka. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau mengajar B-Generation, kenapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan, supaya kita menggenapi setiap rencana yang dari awal sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik untuk setiap kita, bahkan jauh melebihi segala rancangan-rancangan kita yang baik menurut kita. Oleh sebab itu, saya mau mendorong B-Generation, hiduplah beriman kepada Tuhan. Sebab Alkitab sendiri mencatat, hanya orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan yang dapat menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Abraham, bapak orang beriman ini, dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya karena Abraham hidup beriman. Ketika dia dipanggil keluar dari sanak saudaranya, keluar dari rumah ayahnya untuk berjalan menuju suatu tempat yang belum pasti, Abraham percaya kepada Allah. Abraham siap dipakai oleh Allah. Abraham hidup beriman kepada Allah. Maka pada akhir kehidupannya kita dapat melihat berdasarkan kesaksian Alkitab yang kita percaya bahwa Abraham menggenapi rencana Tuhan bagi kehidupannya. Bahkan di akhir kitab Kejadian pun ada seorang Yusuf yang kehidupannya secara manusia memilukan, sebab dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak, menjadi tahanan. Tetapi Yusuf hidup beriman kepada Tuhan. Makanya Yusuf pada akhir kehidupannya kita tahu dia bisa menggenapi rencana Tuhan bagi kehidupannya. Bahkan banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang menceritakan orang-orang yang hidup beriman. Merekalah yang menggenapi setiap rencana Tuhan bagi kehidupan setiap mereka. Oleh sebab itu, jikalau kita rindu hidup kita menggenapi setiap rencana Tuhan yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita, hiduplah beriman kepada Tuhan. Jadi inilah setidaknya 3 alasan mengapa kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Yang pertama, karena hanya dengan hidup beriman kita dapat dipandang benar oleh Allah. Yang kedua, karena hanya dengan hidup beriman kita akan dapat menyaksikan perkara-perkara luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena hanya dengan hidup beriman kita dapat menggenapi setiap rancangan, setiap rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Maka mulailah hidup beriman kepada Tuhan. Namun ketika kita menjalani hidup beriman, sehari-hari kita menjalani hidup beriman, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ya, B-Generation saya mau mengatakan ini, bahwa ketika kita mau hidup beriman, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kita akan belajar pada kesempatan kali ini tantangan hidup beriman. Ketika Abraham dipanggil dan Abraham memutuskan untuk hidup beriman kepada Allah, itu pun bukan perjalanan yang mudah bagi Abraham. Sebab kita tahu berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, Abraham pun mengalami sebuah ketakutan. Makanya di ayat yang pertama, Tuhan membuka dengan sebuah perkataan, janganlah takut. Karena apa? Karena Allah tahu isi hati Abraham. Allah itu tahu isi hati setiap kita umat manusia.
Allah tahu bahwa pada saat itu Abraham sedang mengalami yang namanya sebuah ketakutan. Kenapa ketakutan? Di ayat-ayat selanjutnya yang tadi sudah kita baca, kita dapat mengetahui bahwa satu alasan yang waktu itu sedang digumuli oleh Abraham, orang yang hidup beriman kepada Tuhan itu, yakni Abraham belum memiliki keturunan. Jadi di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan berbicara kepada Abraham, jangan takut hai Abraham. Artinya ketika Abraham mengambil keputusan untuk hidup beriman kepada Tuhan, ada sebuah journey kehidupan yang tidak mudah yang harus dialami oleh seorang Abraham, yang harus dijalani oleh seorang Abraham, sehingga Abraham pun mengalami sebuah ketakutan. Dan hal itu adalah ketika Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak. Jadi ada tantangan-tantangan tersendiri bagi setiap kita. Ini tantangan bagi Abraham, tentu akan berbeda dengan tantangan bagi setiap kita. Setiap kita diciptakan unik dan berbeda. Garis kehidupan kita, journey kehidupan kita pun tidak sama. Oleh karena itu ketika kita bersama-sama mengambil keputusan untuk hidup beriman kepada Tuhan, keputusannya sama tetapi tantangannya pun bisa berbeda-beda. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau membahas tantangan-tantangan yang umum saja yang dapat terjadi ketika kita memutuskan untuk hidup beriman kepada Allah. Tantangan yang pertama adalah kemustahilan. Itulah yang dialami oleh Abraham. Kisah yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Abraham di tengah usianya yang sudah lanjut tua, rasanya mustahil bagi seorang Abraham untuk memiliki seorang anak bersama dengan Sarah yang sama-sama sudah tua. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham dan memberikan janji yang kita baca di pasal ke-15 ini, sesungguhnya Abraham menghadapi sebuah tantangan hidup beriman yakni kemustahilan. Ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa orang ini, ayat yang keempat, tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu. Artinya Abraham akan memiliki anak kandung. Inilah yang dipandang oleh Abraham sebagai suatu kemustahilan. Inilah tantangan yang pertama yang banyak, yang sering kali dihadapi oleh orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan, yakni kemustahilan. Ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil di dalam hidup ini. Abraham menyaksikan itu kepada kita. Ketika Abraham memutuskan untuk hidup beriman kepada Tuhan, justru Tuhan memperhadapkan dirinya dengan sesuatu yang mustahil secara alam. Sebab Abraham sudah lanjut usianya, Sarah pun sudah lanjut usianya, mereka tidak mungkin memiliki anak kandung. Tetapi Tuhan berjanji melalui anak kandungnya lah yang menjadi ahli warisnya Abraham, bukan Eliezer orang Damsyik itu. Jadi ketika Abraham menerima janji itu, sungguhnya Abraham sedang menghadapi sebuah kemustahilan. Dan itulah tantangan yang terbesar di dalam perjalanan hidup beriman setiap kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup beriman, ada banyak kemustahilan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan di dalam hidup ini. Yang contoh paling simpelnya Abraham tadi, sudah tidak mungkin Abraham bisa punya anak. Ketahuilah B Generation bahwa dalam hidup ini banyak hal yang tidak dapat kita perbuat. Mungkin motivator-motivator di luar sana mendorong kita, impossible itu impossible, ayo kita bisa. Tetapi pada kenyataannya, saya mau berkata fakta kepada setiap kita, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan seorang diri. Karena Kristus sendiri sudah berkata kepada kita bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Kristus, tanpa Kristus kita tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Banyak sekali hal yang tidak dapat kita perbuat. Ada banyak sekali kemustahilan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan mengajarkan setiap kita, bagi kita manusia mungkin banyak yang mustahil. Bagi kita sebagai manusia biasa, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi ketika kita hidup beriman, artinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita sedang berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Jadi tantangan hidup beriman yang pertama adalah kemustahilan. Bagi orang-orang di luar Kristus, bagi orang-orang yang berjalan dengan jalannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, akan ada banyak sekali kemustahilan di dalam kehidupan ini. Tetapi bagi orang-orang yang hidup beriman, tidak ada kata mustahil. Sebab kita berjalan bersama dengan Kristus. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, kalau kita baca firman Tuhan kepada Abraham, selain janganlah takut, Allah berkata kepada Abraham, akulah perisaimu. Abraham takut menghadapi kemustahilan, melihat kondisi keadaannya yang sudah tua dan tidak punya anak. Tetapi firman Tuhan kepada Abraham mengatakan, jangan takut, akulah perisaimu. Bagi orang-orang beriman, Kristuslah perisainya, Allah lah perisainya. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan, ada Kristus, ada Allah yang sanggup senantiasa untuk menolongnya. Makanya di situ dikatakan jangan takut, akulah perisaimu. Sebab bagi kita orang-orang yang hidup beriman kepada Allah, kita sanggup melakukan segala sesuatu bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama, tantangan hidup beriman adalah kemustahilan. Tetapi kemustahilan itu tidak akan selamanya menjadi sebuah kemustahilan bagi orang-orang yang hidup beriman. Karena pada saatnya Tuhan berkarya, kemustahilan itu akan berubah menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan, Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Karena orang-orang yang hidup beriman, sekali lagi, mereka tidak berjalan seorang diri. Mereka berjalan bersama dengan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi ketika kita memutuskan untuk hidup beriman dan kita berhadapan dengan kemustahilan, gak mungkin kamu sukses, gak mungkin kamu berhasil, bilang sama mereka, aku tak akan berjuang seorang diri, aku akan berjuang bersama dengan Kristus, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka jangan takut menghadapi kemustahilan, apapun itu, bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tantangan yang kedua, yang terakhir adalah waktunya Tuhan. Kita akan belajar bahwa ketika Abraham mendapatkan janji bahwa melalui keturunannya lah Abraham akan dipanggil sebagai bapak banyak bangsa, mungkin Abraham bertanya-tanya, kapan waktunya aku bisa memiliki keturunan? Mengingat sekali lagi Abraham sudah sangat tua dan rasanya waktunya sudah semakin sedikit, bahkan sudah mungkin tidak ada. Tantangan hidup beriman yang kedua adalah waktunya Tuhan. Seringkali kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Di generation sama seperti Abraham nggak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janji tentang keturunannya ini. Ternyata Ishak lahir pada waktu Abraham sudah berumur 100 tahun. Tapi sebelum Ishak lahir, Abraham mencoba menggunakan jalannya sendiri. Abraham bisa dikatakan cukup gegabah dan tidak menantikan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, setelah pasal 15, di pasal 16, Abraham mengambil seorang Hagar yang melahirkan Ismail, dan kesalahan Abraham itu berdampak hingga saat ini. Jadi kita dapat belajar dari Abraham juga. Ketika kita hidup beriman, mungkin kita mempertanyakan kapan waktunya Tuhan, tetapi jangan pergunakan cara kita sendiri ya di generation. Tetap bergantung pada Tuhan, tetap nantikan waktunya Tuhan, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Di tengah penantian kita menantikan waktu Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan menuntun kita, minta Tuhan menerangi jalan kita sehingga kita tidak salah jalan seperti Abraham yang mengambil Hagar. Karena harusnya keturunan itu dari Sarah, bukan dari Hagar. Maka kita harus belajar ketika sambil menantikan waktunya Tuhan, kita terus bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri, jangan bergantung kepada cara-cara kita sendiri, jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri.
Tetapi di tengah waktu penantian kita, hendaklah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kehidupan kita menuju waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan adalah pasti waktu yang terbaik untuk setiap kita. Jadi itulah dua tantangan yang setidaknya akan kita hadapi ketika kita memutuskan untuk hidup beriman kepada Tuhan. Namun, janganlah kita menjadi orang-orang yang takut terhadap tantangan. Hadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Hadapi kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Maka kemustahilan itu tidak akan selama-lamanya menjadi sebuah kemustahilan. Itu akan menjadi kesaksian dan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tantangannya adalah waktunya Tuhan. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Bersabar menantikan waktunya Tuhan. Kita akan melihat Tuhan berkarya sesuai dengan waktu dan rencananya. Dan kita akan melihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Maka tetaplah hidup beriman di tengah keadaan yang tidak mudah ini. Hiduplah beriman penuh kepada Tuhan. Hiduplah bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab Dialah perisai kehidupan kita, sama seperti firman-Nya kepada Abraham. Maka jangan menyerah, tetap melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan pada kesempatan kali ini berterima kasih karena Tuhan mengajarkan setiap kami bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk hidup beriman kepada Engkau, itu bukan journey yang mudah, tapi itu adalah journey yang terbaik untuk setiap kami. Tuhan pimpin kami senantiasa untuk kami dapat terus hidup beriman kepada Tuhan sedari kami muda. Tuhan bimbing kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa hidup beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari membuat kami menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah tantangan-tantangan itu semakin membawa kami hidup melekat kepada Tuhan dan hidup bergantung kepada Tuhan, hidup dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap firman yang telah ditabur sehingga bisa membawa pertumbuhan kerohanian bagi setiap kami. Berkati juga rekan-rekan kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Be Generation pada minggu ini. Berkati setiap mereka ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Allah yang membalas setiap jerih lelah mereka. Dan untuk setiap kami yang sekolah, kami bersama-sama berdoa, biar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami, memberikan semangat kepada setiap kami untuk tetap bersekolah dengan baik sekalipun dilakukan di rumah masing-masing. Untuk kami yang kerja, kami pun membutuhkan semangat yang dari Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dalam hati kami untuk selalu memberikan yang terbaik sama seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing setiap kami yang telah beribadah di pagi hari ini, kami mau menyerahkan hidup diri kami sepenuhnya di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan PNPK yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau akhiri. Mari kita mau tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal di hati kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama